Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Chandra di channel Serapin Tekno. Ini smartphone yang emang diracik untuk anti basa-basi. Maksudnya gimana bang? Segmentasi smartphone ini udah jelas buat kalian yang cari performance akut di harga yang ekstrim. Ya kalian bisa bayangin aja di harga 4,5 jutaan lu bisa dapetin RAM yang gede banget 12GB dan juga storage 512GB. SoC-nya sendiri dia pakai Dimensity 8400 Ultra yang punya performance udah di atas rata-rata smartphone kelasan mid-range. Tapi ada fakta menarik soal SoC yang satu ini pas waktu kita tes dan kita melakukan benchmark di smartphone ini. Nah nanti gue bakalan bahas hal tersebut lebih dalam, tapi sebelumnya yang jelas Poco X7 Pro ini jadi rekomen di momen-momen kayak gini, misalkan momen lebaran atau enggak momen yang udah kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Desain smartphone ini cukup unik nih karena punya tongkrongan yang bukan seperti yang kita kenal. Ya memang bukan pertama kali Poco X series dikasih desain yang low profile kayak gini. Layout kamera sendiri dibuat simple, konfigurasi dual kamera, materialnya sendiri juga pakai back cover plastik ya teman-teman. Tapi yang gue suka walaupun dia pakai material plastik, build quality-nya cukup lumayan baik dan solid kok. Lagi pula mau material plastik ataupun glass, gue yakin kalian pasti menggunakan casing ujung-ujungnya. Varian warnanya sendiri dia punya 3 varian yang masuk ke Indonesia. Pertama yaitu warna black seperti yang kita pegang ini, lalu ada varian warna green teman-teman, dan satu lagi warna Iron Man Edition Red. Sayangnya varian warna black yellow nggak masuk ke Indonesia, padahal warna itu adalah warna yang gue suka banget dan jadi salah satu ikonik buat brand Poco nih. Yang menariknya Poco X7 Pro juga punya 2 tone color gitu teman-teman. Di sini ada garis tekstur glossy gitu dan motif satunya lagi itu dibuat kayak karbon gitu. Tapi pas waktu kita pegang di sini feelnya tuh sama ya teman-teman, sama-sama glossy. Jadi kedua tone motif ini cuman mempercantik tampilan aja, tapi secara tekstur masih sama-sama glossy. Secara spek Poco X7 Pro 5G ini sudah menggunakan panel AMOLED pastinya, 68 billion color, 120 Hz Dolby Vision dan juga SDR10+. Terus juga untuk perlindungan layarnya sekarang pakai Gorilla Glass 7i teman-teman, yang artinya jauh lebih kuat daripada seri sebelumnya. Buat experience sendiri selama gue pakai Poco X7 Pro untuk masalah layar gue nggak komplain sama sekali. Detailnya tajam, warnanya pop up, ya layarnya emang bener-bener punya upgrade-an yang begitu masif, walaupun ada yang diminusin yaitu dari segi bezel agak sedikit masih tebal teman-teman. Dia pakai Dimensity 8400 Ultra yang tadi udah kita mention di awal. Kenapa gue bisa bilang smartphone ini anti basa-basi? Karena memang kita bisa lihat smartphone ini menjunjung tinggi akan spek performance teman-teman. Secara skor Antutunya aja lo bisa lihat nih dapat di angka 1,5 jutaan. Dan kita tes 5 kali berturut-turut di sini masih konstan dapat di angka 1,5 jutaan. Minim terjadi drop score dan ini udah bagus banget. Nah terus di Geekbench 6 kita juga udah coba nih buat single core dan multi core dapat skor yang tinggi juga buat kelasan smartphone mid-range. Lagi-lagi 1500 buat single core dan multi core dapat di angka 5700-an. Nah di 3D Mark benchmark running selama 5 kali berturut-turut dapat di angka 12 ribuan. Dengan stress testnya pas waktu kita tes stability-nya dapat di angka 53,5%, baterai berkurang 10% dengan temperatur yang agak tinggi di angka 52 derajat Celcius itu temperatur maksimalnya, dan FPS-nya di angka 18 sampai 85 fps. Ini sih tinggi banget ya teman-teman dengan temperatur yang tinggi juga. Lalu di CPU throttling gue agak ragu sih sebenarnya buat tes yang satu ini, karena di tes skenario ketiga di sini kita ngalamin overheat teman-teman, dan itu nggak bisa running CPU throttling. Memang sepertinya smartphone ini itu over limit ya, entah ada limitasi atau gimana, tapi memang kalau kita lihat secara temperaturnya aja ini tinggi banget. Tapi yang kita lihat saat ini memang punya temperatur yang cukup tinggi dan performance-nya juga tinggi juga. Ya bisa dikatakan balance atau enggaknya ya balance sih, tapi memang temperaturnya aja yang bikin nggak nyaman. Gaming test dari game Mobile Legends Bebeng settingannya di sini udah ultra teman-teman, dan FPS-nya dapat di angka 120 dengan baterai berkurang 10% selama 30 menit bermain. Terus juga untuk temperaturnya di angka 41 derajat Celcius. Ini masih tergolong oke dengan temperatur yang segini teman-teman. Terus juga untuk FPS-nya yang tadi kalian udah lihat ya, di sini mendapatkan FPS 120 dan itu konstan, minim banget terjadi frame drop. Lalu game PUBG Mobile smooth ultra ekstrim teman-teman, nggak main-main nih HP, udah unlock settingan segitu. Dan FPS-nya dapat di angka 120 itu udah jelas. Lalu untuk baterainya sendiri berkurang
11% selama 30 menit bermain, serta temperaturnya menyentuh di angka 45 derajat Celcius selama kita bermain game PUBG Mobile untuk temperatur bagian belakang. Lanjut ke game Genshin Impact, settingannya adalah highest 60 fps teman-teman, dan untuk FPS-nya dapat di angka 45 sampai 60. Nah, kalau kalian lihat secara grafik di sini ada limitasi nih teman-teman. Ini menariknya. Nah, limitasinya itu terjadi di 10 menit setelah kita bermain. Ya, di mana cuma stuck di angka 45 fps. Gue yakin ini adanya limitasi agar temperaturnya HP biar nggak semakin panas. Ya, walaupun memang limitasinya cukup mengganggu sih kalau menurut gue. Dan gue punya tips sedikit nih, better kalian setting ke settingan normal 60 fps aja atau nggak low 60 fps agar mendapatkan FPS yang lebih baik. Sekarang kita beralih ke bagian kamera yang menarik dari smartphone ini. Secara konfigurasi, ini smartphone punya setup dual kamera aja. 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan juga 20 megapiksel untuk kamera selfie. Hasil fotonya sih, gua bisa bilang ini smartphone udah bagus teman-teman. Detailnya oke, walaupun memang detailnya ini hasil dari sharpeningnya, yang dimana processing di smartphone ini cukup lumayan berasa. Terus juga untuk warnanya mirip kayak smartphone Xiaomi pada umumnya aja, nggak terlalu banyak perbedaan sih kalau menurut gue ya. Oke, ini kita tes buat hasil kamera depan dari Poco X7 Pro 5G. Ya, ini resolusinya Full HD 30 fps, dan untuk kamera depan cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja. Nah, tapi buat kamera belakang itu bisa 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Mungkin bisa kalian denger juga buat audionya sebagus apa ya teman-teman. Kamera ultrawide itu cuma bisa record di resolusi Full HD 30 fps aja. Buat hasilnya sih menurut gua udah so far so good untuk HP dengan segmentasi performance kayak gini teman-teman. Poco X7 Pro, gue gak heran kalau misalnya smartphone ini laku keras, karena memang dengan harga 4,5 jutaan aja lo udah bisa mendapatkan smartphone dengan extreme performance. Dari dulu Poco selalu konsisten, ini yang gue suka, karena dia selalu konsisten ngasih performance yang bener-bener epic di kelas harga yang paling ekstrim. Buat Poco F7, gue pribadi sih belum tahu nih ini smartphone bakal masuk ke Indonesia kapan, tapi yang jelas Poco X7 Pro aja ini udah menarik banget. Tapi yang jelas ini smartphone yang bisa jadi rekomen buat kalian yang pengen beli, terutama pas lagi di momen-momen lebaran kayak gini. Ya, kita bikin video ini pas lagi belum lebaran sih. Harusnya ini smartphone rekomen parah. Kalau misalnya kalian tertarik sama smartphone ini, langsung aja tulis di kolom komentar, dan langsung pengen check out bisa dong klik link yang ada di deskripsi. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh banget langsung DM di Instagram kita di @sadamintechno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung join, klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.